Gaya belajar adalah cara seseorang memproses, menyimpan, dan mengingat informasi secara paling efektif. Kita semua memiliki cara belajar yang unik, dan dengan mengenali gaya belajar kita bisa meningkatkan kemampuan belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Gaya belajar visual adalah metode pembelajaran yang menggunakan indera penglihatan untuk menerima informasi dan pengetahuan. Orang dengan gaya belajar visual lebih mudah memahami informasi yang disajikan dalam bentuk gambar, grafik, diagram, atau ilustrasi. Auditori adalah istilah yang mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan pendengaran. Ini mencakup proses mendengar, persepsi suara, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan telinga dan sistem saraf pendengaran. Pengertian belajar kinestetik adalah siswa yang memiliki kemampuan kinestetik, pada umumnya mudah untuk bergaul dan bersosialisasi kepada semua orang. Jenis-jenis gaya belajar visual. Yang pertama ada mind mapping, membuat peta pikiran untuk menghubungkan ide-ide. Yang kedua ada diagram dan grafik, menggunakan grafik untuk memvisualisasikan data. Dan yang terakhir ada gambar atau ilustrasi, membantu memahami konsep melalui gambar. Selanjutnya ada jenis-jenis gaya belajar auditori. Yang pertama auditori memori, yaitu kemampuan untuk mengingat suara yang telah didengar sebelumnya. Yang kedua ada auditory perception, yaitu persepsi atau penafsiran terhadap suara yang kita dengar. Dan yang terakhir ada auditory discrimination, yaitu kemampuan untuk membedakan antara berbagai suara. Beberapa jenis-jenis siswa dengan gaya belajar kinestetik meliputi yaitu 1. Lebih suka belajar melalui pengalaman praktis dan aktivitas fisik. 2. Mengingat informasi dengan mudah melalui pengalaman praktis. 3. Lebih cepat memahami materi melalui aktivitas praktis. 4. Lebih baik memahami materi melalui pengalaman hands-on. 5. Lebih suka belajar melalui pengalaman fisik seperti berolahraga atau melakukan sesuatu dengan tangan. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar visual. Yang pertama ada mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar. Yang kedua ada kurang pandai memilih kata dalam berbicara. Yang ketiga tidak terganggu dengan keributan. Yang keempat lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang kelima ada pembaca cepat dan tekun. Dan yang terakhir sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, suka bicara pada diri sendiri sewaktu belajar. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan.
Yang ketiga, mempunyai kesulitan menulis banyak. Yang keempat, dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada yang dilihat. Yang kelima, suka menjelaskan dengan panjang dan lebar. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar kinestetik. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini lebih menekankan kepada praktik langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Kemudian lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktik langsung. Strategi belajar visual. Strategi belajar visual yaitu belajar dengan melihat gambar. Kita pahami dulu gambar-gambar yang ada di dalam buku tersebut untuk mengetahui informasi di dalamnya. Kemudian belajar dengan membuat coretan, simbol, atau tanda penting. Dan yang terakhir yaitu menggunakan video pembelajaran atau gambar-gambar yang berwarna. Strategi belajar auditori. Strategi belajar auditori yaitu diskusi, berdebat, wawancara, mendengar melalui kaset, seminar, lokakarya, dan yang terakhir yaitu membaca dengan suara atau bercerita. Strategi belajar kinestetik. Strategi belajar kinestetik yaitu menggunakan gerak dalam belajar. Menggunakan gerak dalam belajar seperti mengerjakan sesuatu, menghafalkan materi, menggunakan model Lego, alat-alat praktek, kerajinan tangan, dan drama, permainan, aktivitas lapangan yang lebih menekankan pada gerak fisik. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi gaya belajar ini yaitu gaya belajar visual yang mengandalkan indera penglihatan, auditori yang mengandalkan indera pendengaran, dan kinestetik yang mengandalkan indera peraba. Ketiga gaya belajar tersebut dapat terlihat dari ciri-ciri yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Dari ciri-ciri tersebut, guru dapat mengidentifikasi gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga setelah itu guru dapat mencari strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi gaya belajar tersebut, agar siswa dapat menerima informasinya yang disampaikan guru dengan mudah yang sesuai dengan kondisinya.